Gen Z. Oke, kenalin, aku Debita Simanjuntak sebagai host dalam podcast kita kali ini, di mana kita akan ditemani oleh tamu-tamu yang sangat spesial, Kak Fani dan Kak Salsa. Mereka akan menemani kita membahas tentang fenomena berbahasa dalam generasi Z zaman sekarang ini. Oke, sebelumnya kita mau mendengarkan perkenalan yang lebih mendalam dari Kak Fani dan Kak Salsa. Halo guys, aku Mauta Stefani, biasa dipanggil Fani. Halo, aku Salsa Syara, biasa dipanggil Salsa. Oke, terima kasih Kak Salsa dan Kak Fani telah datang dan bergabung dalam podcast kita kali ini. Oke, langsung saja. Kali ini yang akan kita perbincangkan adalah mengenai fenomena berbahasa di Gen Z. Kak Fani dan Kak Salsa, kalau kita lihat dan perhatikan, berbahasa Gen Z ini dipengaruhi oleh lingkungan. Mereka lebih banyak memanfaatkan waktu itu untuk bermain HP dan bermedia sosial. Artinya lingkungan mereka ini secara virtual yang lebih menguasai dan mengontrol kehidupan mereka. Sehingga pola bahasa mereka pun sudah banyak terpengaruh oleh media sosial. Kita lihat bagaimana teknologi ini dan media sosial mengubah cara kita berbahasa dalam bahasa Indonesia. Seperti media sosial Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain mempengaruhi bahasa kita di kalangan remaja. Misalnya kata baper, kata LOL, itu kan kalau baper memang dia pure bahasa Indonesia. Kalau bahasa LOL ini kan sudah ada percampuran dari bahasa asing yang sering digunakan di media-media sosial. Nah, apakah ini membuka jalan atau bahkan apakah ini merupakan suatu dampak positif untuk komunikasi itu lebih bervariasi atau malah menghilangkan esensi dari bahasa Indonesia itu sendiri? Gimana nih tanggapan Kak Fani ataupun Kak Salsa? Kalau menurut aku sendiri nih, terhadap bahasa Indonesia sendiri ini sebenarnya memiliki dampak positif dan dampak negatifnya tersendiri. Soalnya terkait dampak positifnya dulu nih, dengan kita menslangkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu, bisa saja dengan hal itu kita dapat lebih mudah menambah bahasa-bahasa baru tentang bahasa Inggris kita sendiri, menambah kosakata bahasa Inggris kita sendiri. Itu juga dapat menambah emosi teks sendiri, gimana kita mengekspresikan cara kita berbicara berkomunikasi kepada lawan bicara kita. Kalau dampak negatifnya tersendiri ya begitu, bahasa Indonesia itu gak sepenuhnya pure bahasa Indonesia sendiri gitu. Pastinya ada yang beberapa mencampur adukkan gitu. Oh, berarti dengan penggunaan bahasa Gen Z yang zaman sekarang ini menggabung-gabungkan bahasa atau menyingkat-nyingkat bahasa itu sebenarnya berpengaruh ya terhadap esensi bahasa Indonesia sendiri. Namun tidak salah juga jika menggunakan bahasa yang seperti Gen Z gunakan, karena mungkin membuat mereka bisa diterima oleh lingkungannya mungkin ya. Kalau menurut Kak Salsa gimana? Menurutku sih tergantung penempatan di mana dia ngucapinnya, kayak di mana dia sama siapa dia ngobrol. Ada orang yang sebenarnya tuh kayak tersinggung kalau kita ngobrolnya kecampur-campur gitu kan. Kadang ada juga orang yang fan-fan aja, ada yang oke-oke aja kalau misalkan kita ngomongnya kayak ya campur-campur, kayak digabung-gabungin pakai slang kata Kak Fani tadi. Terus positifnya itu ya benar kata Kak Fani tadi, kita jadi nambahin kosakata baru kan. Jadi ada kata-kata baru yang kita ciptain setiap generasi. Jadi seperti aku bilang tadi di awal kan, tergantung orangnya. Kadang ada beberapa orang yang nggak ngerti apa artinya, jadi kita kayak nimbulin kesalahpahaman gitu loh. Kalau misalkan ngobrolnya sama orang yang jauh generasinya daripada Gen Z yang kita ini kan, kayak misalkan baby boomer, Gen X, Gen Y dan sebagainya. Gitu. Berarti menurut Kak Salsa kesimpulannya kita bisa menggunakan bahasa yang digunakan oleh Gen Z, tapi sesuai dengan tempat kita untuk
mengatakan bahasa itu gitu. Karena kan nggak mungkin ya kita berbicara dengan kakek kita. Kalau kakek kita bercanda, kita ngomongnya LOL. Bahkan dia nggak ngerti gitu. Apa ungkapan itu salah atau benar, dia nggak ngerti. Pasti dia bingung. Sebenarnya untuk keseringan memakai bahasa itu bisa ya menimbulkan hilangnya esensi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Meskipun ya ada tantangan dalam tata bahasa formal ini, Gen Z juga membawa peluang baru dalam inovasi bahasa, membawa perubahan bahasa, ya kan? Nah, gimana kita bisa memaksimalkan perubahan bahasa itu secara efektif, dan apakah penggunaan bahasa gaul ini membawa dampak positif? Gimana sih contoh-contohnya itu untuk memang bisa kita kaitkan dengan inovasi yang dapat kita buat ke arah perubahan bahasa yang lebih efektif gitu. Mungkin kita bisa dari bahasa-bahasa gaul yang kita seperti sehari-hari kita ucapkan itu, kita tuh bisa lebih mudah tuh dapat teman baru. Kalau kita lebih santai, kalau kita lebih apa namanya? Kalau kita lebih gaul, nah itu kayak orang jadi mudah gitu, gampang nih jadi orang yang lebih asik gitu ya. Asik gitu. Ya betul ya yang bilang Salsa. Terus bahasa gaul ini juga dia lebih kerasa suportif gitu loh. Dia santai tapi maknanya tuh sederhana tapi melekat gitu. Kita bisa gunakannya kayak mendukung seseorang nih, misalnya gimana kita bicara dengan sesama generasi, kita pasti langsung terdukung gitu. Kalau cara bagaimana bahasa gaul ini sendiri mendapatkan inovasinya tersendiri, sebenarnya itu solusinya kita tetap menjaga esensi bahasa ini sendiri. Bagaimana kita menggunakan bahasa gaul tapi tetap sopan dalam penggunaannya. Oke, bahasa gaul ini nggak ada yang salah jika maknanya itu tidak melenceng atau tanda kutip berarti negatif juga kan. Misalnya kayak sebut saja anjay. Nah, sedangkan anjay ini kan pemelesetan kata. Artinya niat orang buruk untuk memperkatakan kalimat aslinya dipelesetkan menjadi itu gitu. Kalau saya sendiri, menurut saya penggunaan kalimat-kalimat seperti itu tidak layak untuk digunakan. Ya walaupun kita gimana ya, untuk bisa diterima di kalangan Gen Z itu nggak harus merubah jati diri kita, merubah bahasa kita dengan kita memperkatakan hal-hal yang negatif. Kalau menurut saya itu sesuatu bentuk dari dampak negatif bahasa itu. Kalau misalnya penggunaan bahasa gaul ini sudah merata penggunaannya dan dimasukkan ke dalam KBBI, gimana pandangan Kak Fani? Ya itu pasti sih dimasukin ke KBBI ya, soalnya seperti yang Kak Devita tadi bilang, semakin sering kata itu sendiri digunakan di kalangan kita sehari-hari, pastinya dimasukkan gitu ke dalam bahasa-bahasa baru KBBI. Misalnya saja kalau kita ambil dari zaman-zaman 90-an itu ada kata-kata nyokap bokap, itu kan kata-kata zaman 90-an milenial. Nah itu dahulu seperti itu, bahasa itu dinamis, tiap generasi dia ada perubahannya tersendiri gitu. Contohnya tadi nyokap bokap itu udah dimasukin ke KBBI juga pengertiannya, bapak dan ibu gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau bahasa-bahasa gaul sekarang juga dimasukkan ke KBBI. Oh gitu ya? Aku baru tahu loh kalau nyokap bokap itu masuk KBBI. Boleh nggak ya dicek? Boleh. Oh iya guys, ada dong nyokap bokap itu masuk KBBI. Karena itu zaman dulu juga bukan bahasa yang formal gitu kan. Nah bahasa itu ya sehari-hari itu anak-anak zaman milenial dulu. Yang kita maksud dari tadi itu, yang Kak Salsa juga katakan, kalau memang bahasa itu tidak mengandung unsur negatif, ya mungkin bisa jadi dia akan dimasukkan ke dalam penggunaan KBBI kan. Artinya
penggunaan itu udah diketahui dan dilegasi oleh negara Indonesia sendiri. Tapi ya, bahasa gaul ini tidak selalu bisa kita gunakan di setiap tempat atau di setiap keadaan gitu. Tapi ya kita juga nggak bisa memaksakan orang untuk tidak berbahasa gaul, karena mungkin bisa jadi dia udah terbiasa, bisa jadi dia udah tidak bisa berkata bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Ada loh yang seperti itu, ada, bahkan di kampung saya, di lingkungan saya ada yang dia itu nggak bisa berbahasa Indonesia, dia bahkan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerahnya. Bisa pun dia berbahasa Indonesia, aksennya tetap bahasa daerahnya, karena dia udah terbiasa gitu kan. Nah, salah satu bentuknya itu mungkin gimana ya Kak, supaya bisa mengontrol bahasa kita ini, supaya kita mampu kita menempatkan bahasa ini di mana yang baik untuk diucapkan. Misalnya di lingkup pertemanan, tapi kalau memang ini ranahnya di pemerintahan, sekolah, pasti kita akan kena pidana lah. Apalagi pemelesetan kata-kata yang tidak sopan. Nah, gimana menurut kakak? Mungkin cara efektif yang kita dapat lakukan tuh dari sekolah. Dari kecil udah diajari harusnya gimana kita bicara formal dari SD, bahkan TK kalau bisa itu bahasanya udah dilatih gitu untuk gimana tata bahasa yang bagus gitu. Ya kadang anak-anak itu, dari anak-anak itu emang harus dipaksa karena dia bakal kebiasa sampai ke besarnya gitu. Iya. Kalaupun nggak dipaksa nanti dia terbiasa sampai besar kayak gitu terus kan. Jadi nggak ada perubahan sama sekali dalam tata bahasa dia. Jadi kayak kalaupun dari kecil udah nggak sopan ya, gedenya nggak sopan juga kalau misalkan nggak diajarin gitu kan. Oke, iya, seharusnya memang pendidikan ini sebagai garda terdepan untuk membentuk karakter anak bangsa, ya sebenarnya harus untuk menanamkan untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena di mana lagi kita bisa mendapat didikan seperti itu kan? Kalau misalnya udah keluar dari sekolah, udah itu dah campur aja temannya. Ada yang dari kalangan berpendidikan, ada yang nggak sekolah sama sekali. Kita nggak bisa menjamin pertemanan kita ini akan seumuran dengan kita, nggak bisa. Jadi bahasanya akan bervariasi. Tapi Kak, gimana dengan orang-orang yang memang nggak mendapatkan itu? Dan dia, atau dengan orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan gitu. Gimana caranya pemerintah atau kita untuk bisa memang menerapkan penggunaan bahasa Indonesia ini kepada mereka? Artinya orang-orang yang tidak sekolah ini tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan pengarahan atau pengertian mengenai cara berbahasa yang baik. Nah, seperti itu. Gimana menurut kakak? Mungkin kalau tidak misalnya ada lingkup pendidikannya, kita bisa jadikan keluarganya lah sebagai sumber edukasi tersendiri. Bagaimana ya, walaupun ibunya mungkin juga kurang dalam pendidikannya, harusnya ibunya mempunyai kesadaran tersendiri gitu untuk bagaimana dia mengajar anaknya berbahasa yang baik, berbahasa yang terstruktur, sehingga nggak selalu pendidikan yang formal yang secara formal itu menjadi sumber edukasi tersendiri untuk anak-anak dalam Tapi bahasa. banyak loh orang tua yang memang nggak menerapkan itu. Dia ya nggak peduli mau bahasanya amburadul mau tidak, yang penting dia dapat makna apa yang mau dikatakan anaknya gitu kan. Mungkin dari kakak ini yang sebagai mahasiswa mungkin bisa lah menerapkan atau membuat program, karena ya seperti itu memang tidak salah penggunaan bahasa gaul ini jika dia itu tidak bermakna negatif seperti yang tadi kita bahas sebelumnya kan. Seperti penggunaan pemelesetan kata dan lain, banyak lebih ekstrim dari itu. Anjay itu mungkin levelnya masih di bawah lah ya untuk makna negatifnya. Jadi menurut kakak gimana nih, apa nih peran mahasiswa yang memang benar-benar bisa lah, sehingga bukan anak-anak yang
sekolah saja yang mendapatkan pengertian seperti itu. Anak-anak yang nggak mendapatkan pendidikan pun bisa, karena ya mungkin mereka yang tidak bersekolah pun sebagian tidak mau seperti itu, menjalani hidup yang seperti itu. Mungkin sekarang lebih kayak sebagai mahasiswa nih, banyak program-program juga kan dari kampus-kampus kayak relawan, volunteer gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi ataupun kadang mereka memberikan hadiah sehingga kayak Memicu semangat mereka ya. mereka. Jadi lebih banyak yang datang untuk belajar gitu. Iya, itu menarik sih Kak. Menarik karena ya apalagi manusia gitu kan, dia akan tertarik jika itu menarik. Iya. Tuh, kalau yang monoton sulit untuk diterapkan dalam jangka panjang. Jadi Kak, gimana nih pandangan Kakak bahasa Indonesia ke depannya menurut prediksi Kak Fani dan Kak Salsa? Menurutku sih kalau kedepannya bahasa Indonesia ini di masa depan kayak jadi kecampur-campur gitu loh dengan bahasa asing, nggak cuman bahasa Inggris aja. Jadi kayak negara-negara yang sekarang lagi ngetren di Indonesia gitu, jadi kayak kecampur-campur gitu loh sama bahasa Indonesia. Jadi mungkin bahasa Indonesia ini jadi kurang esensinya ke generasi-generasi yang akan datang gitu. Iya, sebab itu dimulailah dari sekarang, gimana kita biar hal yang kita prediksi ini tidak terjadi gitu loh. Bagaimana kita meminimalisir hal itu, ya gunakanlah bahasa Indonesia yang tepat, jangan dicampur-campur, gunakan bahasa Indonesia yang benar-benar bahasa Indonesia itu sendiri tanpa mengurangi makna aslinya. Ya, nggak ada menutup kemungkinan untuk usaha kecil ya Kak. Kalau apalagi dengan sekarang untuk kita sharing pengetahuan secara bahasa Indonesia yang baik dan benar itu banyak ya kan referensinya. Kalau memang kita belum memadai alat untuk itu seperti HP, kamus juga ada ya kan, kamus bahasa Indonesia KBBI. Jadi nggak ada alasan untuk nggak ada halangan untuk kita bisa mempelajari, mengetahui lebih dalam tentang siapa kita, jati diri kita sebagai orang Indonesia itu ya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu kan. Oke, berarti menurut Kak Fani dan Kak Salsa, jika penggerakan untuk meminimalisir penggunaan bahasa gaul yang tidak layak untuk dikatakan itu tidak segera dilaksanakan, mungkin ya akan terjadi seperti yang kakak katakan tadi ya, akan tercampur dengan bahasa-bahasa lain. Ya sedih gitu lihatnya kan, karena untuk memperjuangkan bangsa ini banyak nyawa yang terkorbankan, banyak pahlawan yang memang benar-benar hilang nyawanya, sehingga ya kita untuk menjaganya ini apa sulitnya gitu kan. Kita tinggal menjaga warisan-warisan itu, ya salah satunya bahasa. Ya semoga harapan kedepannya kita dapat semakin mampu meningkatkan kualitas berbahasa kita, juga dapat mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita, teman-teman gitu, adik-adik ataupun orang tua. Tidak menutup kemungkinan kita untuk memberitahu juga, karena tidak semua orang tua ini bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Oke, terima kasih Kak Salsa dan Kak Fani sudah bergabung dalam Bincang Gen Z hari ini. Semoga wawasan baru ini membantu kita untuk memahami dinamika bahasa Indonesia di zaman digital ini. Mari kita terus mengeksplorasi bagaimana bahasa berkembang bersama teknologi, dan jadilah kita sebagai orang-orang yang membawa perubahan dan dapat melestarikan bahasa kita, bahasa Indonesia, sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan putus di situ. Karena tidak hanya bahasa, banyak lagi hal-hal yang dapat kita lestarikan, budaya, dan lain-lain. Oke guys, sampai bertemu di Bincang Gen Z. Thank you Kak Salsa. Thank you Kak Devita. Bye.